Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamdani. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 dari program studi Pendidikan Agama Islam ada LPTK Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Kali ini saya akan mempersembahkan video praktek pembelajaran saya yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 9 Oktober 2025 di kelas 8 SMP Negeri 12 Ngabang, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat, dengan tema Salat Sunnah. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Jadi sebelum kita mulai pelajaran, kita seperti biasa absen dulu ya. Ya. Ada yang kita hadir pada hari ini? Hadir semua. Ya, alhamdulillah hadir semua ya. Sehat semua? Sehat. Sehat. Jadi sebelum belajar kita berdoa dulu. Yang dipimpin oleh Diri Haji, ya. Baiklah, kita berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita dalam belajar ini kita berdoa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pelajar yang baik, mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah agar kalian mengerti tentang salat sunnah. Nah, jadi pembahasan kita pada hari ini adalah pembahasan tentang salat sunnah. Yang pertama salat sunnah gerhana, yang kedua salat istisqa, dan salat sunnah jenazah. Ada 3 pembahasan. Lalu kalian dapat menemukan sikap yang penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala tentang kejadian-kejadian yang di dalam salat sunnah tadi, ya. Itu harapan Bapak. Ya. Jadi sebelumnya kita telah melaksanakan pembelajaran tentang salat sunnah lain, yaitu salat sunnah Idul Fitri dan Idul Adha yang kita bahas kemarin hari. Nah, jadi hari ini kita akan membahas tentang lanjutannya, yaitu salat sunnah gerhana dan salat istisqa, salat jenazah. Yang pertama kita bahas salat sunnah gerhana nanti, ya. Nah, jadi sebelumnya akan Bapak bagikan ini lembar sebuah masalah tentang salat sunnah. Nah, kita akan membahas memecahkannya pada hari ini. Ini kelompok pertama, ini kelompok kedua, ini kelompok ketiga. Nah, ini gabung nanti ya, karena tidak ada temannya ya. Ini kelompok keempat, ini kelompok 5, kelompok 6. Bapak bagi 6 kelompok saja ya. Nah, di dalam itu ada bacaan tentang salat sunnah yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, di situ ada pertanyaan yang membahas tentang salat sunnah pada hari ini. Tentunya masing-masing kelompok akan membahasnya nanti, ya.
Jadi sebelum kita membahasnya, akan Bapak paparkan dulu pembahasan agar kalian mengerti. Ya. Pertama kita akan membahas salat gerhana. Pernah tidak melaksanakan salat gerhana? Ya, pernah, karena memang kita jarang mengetahui kapan itu gerhana terjadi kan? Ya, jadi setidaknya kita sedang mempelajarinya. Berikutnya pengertian salat gerhana. Nah, salat gerhana itu yaitu salat dua gerhana disebut salat khusufain. Khusufain yakni salat yang dilakukan ketika ada gerhana matahari atau gerhana bulan. Salat pada saat gerhana bulan disebut salat khusuf. Khusuf dengan khusuf. Salat gerhana adalah salat yang dikerjakan dengan tata cara kalau tidak ada gerhana tidak akan kita laksanakan salat tersebut. Nah, pernah melihat gerhana enggak? Pernah. Ya, pernah, cuman belum pernah melakukan salat gerhana. Nah, tidak ada yang membimbing kan? Salat gerhana ini harus dilakukan secara berjamaah. Baik salat gerhana bulan maupun salat matahari. Nah, ini dia hukumnya sunnah muakkad. Nah, sunnah muakkad. Hukum salat gerhana itu sunnah muakkad. Yang pada ngaji kita baca terjemahannya. Sesungguhnya matahari dan bulan itu merupakan dua tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Nah, gerhana tidak terjadi karena kematian seseorang dan tidak juga karena kehidupan seseorang. Jika kalian melihat hal tersebut, maka hendaklah kalian berdoa kepada Allah, bertakbir, kerjakanlah salat dan bersedekahlah. Nah, kadang kita melihat gerhana baik bulan maupun matahari, kita kalau di kampung mayoritasnya kan sering bunyikan tembakan, kentong-kentongan, kan? Ya. Biasa seperti itu dia. Nah, kalaulah kalian melihat gerhana nanti lain kali, jangan lagi merasa takut. Biasa orang penting tuh takut dia keluar rumah kan? Ya, itu masuk tahayul. Lihatnya tidak apa-apa bulannya tuh atau mataharinya. Jangan merasa takut keluar rumah. Atau kadang-kadang orang kan pohon berbunga kan? Nah, pernah dengar orang pukul-pukul batang pohon? Pernah kan? Pukul-pukulnya batang pohon, jangan sampai buahnya ini gugur katanya. Batang pohonnya lagi berbunga kan? Jangan sampai batangnya gugur, buahnya nanti saja pukul-pukul kan? Nah, jadi itu tahayul. Beda dengan syirik. Kalau syirik itu kita menyembah selain Allah. Ya, batang pohon kita sembah-sembah. Nah, yang itu namanya tahayul. Berikutnya ketentuan salat gerhana. Waktu salat gerhana dilaksanakan saat gerhana berlangsung. Jadi kalau matahari atau bulan itu lagi gerhana, kalau udah lewat gerhana, jadi tidak lagi dikerjakan salat gerhana, sudah lewat. Salat gerhana dikerjakan secara berjamaah. Dan Bapak bilang tadi kan, salat ini hanya dikerjakan berjamaah di lapangan atau di dalam masjid atau dalam surau, ya. Dilakukan sebanyak 2 rakaat. Setiap rakaat melakukan 2 kali rukuk dan 2 kali sujud. Seperti salat biasa. 2 kali rukuk, rukuk lagi, lalu i'tidal, baru sujud 2 kali sujud. Seperti itu ya salat gerhana. Bacaan surah Al-Fatihah dan kesan pada saat salat gerhana dikeraskan ya. Bacaan surah Al-Fatihahnya dikeraskan.
baik pun salat bulan gerhana bulan. Dikeraskan bacanya. Baca surah setelah surah Al-Fatihah pada rakaat berjamaah lebih panjang daripada rakaat kedua. Selesai salat gerhana dilanjutkan dengan khutbah. Ada khutbahnya, makanya salatnya harus berjamaah. Dan orang khutbah tidak akan bisa khutbah sendiri. Assalamualaikum, tapi jamaahnya kan tidak ada kan? Ya, tentunya harus ada jamaahnya. Ya, baik, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Ya, tata cara salat sunnah dari minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, anak bapak hari ini hafal semua surah sunnahnya. Ya, sebagai manusia kita harus hafal surah Al-Fatihah. Setidak-tidaknya ya sesudah tidak masalah sesudah harus hafal sebagai umat Islam. Jadi setelah membaca surah Al-Fatihah, surah Al-Fatihah diteruskan membaca surah yang panjang. Misalnya surah Al-Baqarah kan panjang itu kan, Al-Baqarah sampai 3 juz surah Al-Baqarah itu terlalu panjang. Tidaknya surah misalnya surah Ad-Duha, wad-duha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Lanjut sampai seterusnya kan. Itu sudah lumayan panjang. Lanjut ruku dengan memanjangkan rukunya. Ruku kita panjang baca subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Sebanyak 3 kali. Lalu iktidal, bangkit dari ruku, dilanjutkan baca surah Al-Fatihah dan surah yang panjang lagi. Biasa kembali kepada nomor 4 ya. Ruku yang kedua pendek dari ruku pertama. Iktidal kedua pada rakaat pertama ya, biasa lagi sujud. Lalu baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. 3 kali. Duduk di antara dua sujud. Rabbi firli warhamni wadhkurni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'ani. Kalau tidak membaca itu ya ada sunahnya. Jadi sujud yang kedua, bangkit dari sujud mengerjakan rakaat kedua, tasyahud akhir, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu berikutnya ya, lalu khutbah ya. Setelah kita melaksanakan sholat gerhana, ada yang bisa menjelaskan sholat gerhana tadi? Ya. Ya. Sholat gerhana itu ya, itu dia. Nanti lanjut sedikit ya, kita membahas tentang sholat istisqa. Ya. Sholat istisqa ini sebenarnya sholat istisqa itu sholat istisqa adalah sholat sunnah yang disana untuk memohon kepada Allah agar diturunkan hujan. Sholat istisqa ini ya. Ini saat terjadi kemarau, benar sekali kemarau. Lanjut, hukum sholat istisqa itu sunnah mu'akkad juga, sama dengan sholat gerhana tadi. Hukumnya sholat sunnah gerhana itu apa hukumnya? Sama. Hukumnya apa? Sholat sunnah gerhana tadi, lihat itu apa? Hukumnya sunnah mu'akkad. Sunnah mu'akkad. Ya, sholat istisqa itu sama, hampir mirip dengan sholat gerhana juga. Cuman
dia pemohonannya saja beda. Nah, cara doanya beda. Ya. Kalau salat gerhana kita berdoa untuk keselamatan dunia juga. Kalau salat istisqa ini mohon kedatangan hujan karena kemarau yang panjang dan mohon keselamatan dunia akhirat juga. Ya. Lanjut salat jenazah. Ya. Salat jenazah pernah ada jenazah? Alhamdulillah pernah, bapak pun alhamdulillah pernah juga ada jenazah. Jenazah ini pengertian salat jenazah adalah salat yang dikerjakan untuk jenazah muslim. Nah, kalau non muslim dia beda cara sembahyangnya. Kalau kita Islam muslim ada tata caranya. Ya, pakai niat, pakai bahasa Arab niatnya, ya. Lanjut, hukumnya apa? Fardu kifayah. Ya, fardu kifayah itu barang siapa yang mengerjakannya tidak dikerjakan satu desa itu berdosa. Kalau satu orang tidak mengerjakannya, namun hukumnya lepas. Cukup satu orang yang mengerjakannya, nyolatkan jenazah, empat takbir, Akbar, selesai satu kampung itu hukumnya tidak tidak terkena hukuman dari Allah, tidak berdosa satu kampung itu. Tetapi kalau satu orang itu tidak melakukannya, tinggal dikubur jenazah itu, satu kampung itu kena dosanya, kena azab oleh Allah. Nah, kena hukum oleh Allah dosanya. Nanti azabnya di akhirat. Oke. Ya, oke. Lanjutkan. Kita melihat sedikit tentang ya ketentuan salat jenazah. Ya, orang muslim dia ya. Lalu memenuhi syarat sahnya salat tempatnya suci. Ya, jenazah harus sudah dimandikan. Jenazah diletakkan di depannya imam, ya. Kalau jenazahnya di belakang, ya itu kita yang disolatkan jenazah, ya. Oke. Lanjut sedikit tentang niat takbir 4 kali. Yang takbir pertama Al-Fatihah, takbir kedua sholawat ya Nabi, lalu takbir ketiga membaca doa untuk jenazah, Allahumma firlahu warhamhu wa'afi'u anhu. Takbir keempat membaca doa lagi, Allahumma la tahrimna ajru wa la taqabbal wa firlana wa la alhamdulillah. Jadi selamat belajar. Di sini Bapak akan menanyakan sedikit ya tentang itu tadi salat jenazah gerhana. Ya, ada sunah gerhana hukumnya sunah adat. Yang kedua sunat istisqa, itu salat meminta hujan. Alhamdulillah. Itu sunahnya hukumnya sunnah. Alhamdulillah. Salat fardu kifayah hukumnya mengerti semuanya dengan apa yang Bapak jelaskan. Mudah-mudahan dapat mengerti. Berakhir sudah belajar kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Ya, harapan Bapak kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan membaca Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.